Hi. Let me figure this out. Selamat sore. Ya, ini sudah sore. Saya sangat senang bisa hadir di sini ketemu dengan teman-teman kita seumuran ya. Perkenalkan, nama saya Moze. Tadi terima kasih sudah diperkenalkan sama Bang Christopher. Umur saya 25 tahun. Saya lulusan dari Dallas Baptist University. I majored in communications with minors in biblical studies and Spanish. So that's specifically what it was. Can we show the slide real quick? Aku sama Bang Christopher ada diskusi tadi siang. Dan pada awalnya kita memang mau membahas overthinking, right? Overthinking is like, bisa duduk. Please sit down. I don't know why you guys are standing up. You still want to worship? What a beautiful name it is. Aku senang juga belajar bahasa Spanyolnya. Cuán hermoso su nombre es, nada se compara. Cuán hermoso su nombre es. Dan ada beberapa fun fact tentang saya. Yang pertama, saya dulu punya 27 hamster, 11 kelinci, 4 generasi anjing, 4 burung, 2 marmot, dan 2 kura-kura. Rumah saya dulu seperti kebun binatang. Why so many pets? Why is it like a zoo? Saya baru sepenuhnya didiagnosa tahun ini. Jadi itu lumayan mengagetkan bagi saya juga dan keluarga saya, bahwa saya adalah anak autis. I have Asperger's syndrome, which is high functioning autism. Jadi dalam berbagai aspek saya kelihatannya normal, tapi dalam hal lain saya lumayan sensitif dan perlu komunikasi dan bantuan khusus untuk bisa berinteraksi dan bersosialisasi. Jadi karena saya dulu nggak punya teman, saya punya teman dalam binatang. Dalam sejarah kesehatan mental saya mengalami depresi, pikiran bunuh diri, 2 upaya bunuh diri waktu di Amerika, candu dengan game dan pornografi, 8 tahun, apalagi. Eating disorder, anxiety disorder, what else we got? Post-traumatic stress disorder. I think that's about it, kira-kira segitu. Tapi aku menyampaikan itu dengan sukacita karena dalam setiap aspek pergumulan yang saya lalui, Tuhan menebus, memulihkan saya, dan memuliakan namanya. Jadi yang saya mau sampaikan hari ini adalah pesan bahwa kita dipanggil untuk menjadi yang pertama. We are called to be the first. To be the first to get money? No. To get position? No. Be the first to experience healing. We are called to be the first to experience healing. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi yang pertama untuk membagikan pemulihan. We are called to experience healing and bring healing. We are comforted by the God of comfort that we may comfort those with the comfort God gave us. Right? So, next. This is the breakdown real quick. Hanya punya waktu 26 menit. I love it. It's like a speedrun mode. Jadi ada 3 bagian dalam pesan hari ini. Yang pertama, why does mental health matter to the gospel? Kenapa masalah mental itu penting bagi Injil? Like what's the connection there? Yang kedua, apa itu hati Tuhan bagi orang-orang yang hatinya remuk? What is an example of God's heart for the heartbroken? We're going to take a look at the Bible there. Dan yang terakhir, bagaimana cara gereja bisa membantu? How can we help? We're called to bring healing. How do we do that? So that is what we're going to do today. Next. Why does mental health matter to the gospel? Saya harus terbiasa keluar dari format seminar, karena biasanya kalau seminar kita bisa tanya jawab. Tapi kalau aku berbicara sama beberapa orang, mereka mungkin punya pikiran ini nggak benar-benar relevan bagi gereja. Our mission is to share the gospel, to make disciples of all nations, and baptize them and teach them all that Christ has taught us, right? Jadi kalau itu misi kita, buat apa masalah mental seperti ini? Right? Next. Ada 3 aspek dalam pergumulan ini yang membuat isu ini sangat penting bagi kita sebagai tangan dan kaki Tuhan Yesus. Mental health
matters because it is a crisis and an opportunity for the church. Pergumulan mental adalah krisis dan kesempatan. Krisis karena kita punya tingkat stres on average dalam generasi kita melebihi veteran Perang Dunia II. If you look at the cortisol levels of hormones of our generation, we are more anxious. Bagaimana bisa? Nggak ada perang sekarang. We deal with things that change our brains like entertainment, like the internet. Kita sudah tidak tahu caranya untuk bosan. Dulu anak-anak kecil, mereka bisa berjam-jam main tanpa internet. Sekarang kalau kita disconnect dari wifi, oh boy, here comes trouble. Anak-anak mulai merengek. Kemampuan kita untuk mengatasi kebosanan dan emosi negatif dirusak. Age 18 to 35, from James Emery White's Meet Generation Z. Usia 18 sampai 35 tahun, primarily in a Western world, but I believe it also applies to our demographic. Jumlah orang yang melihat pornografi paling tidak seminggu sekali itu 91% buat laki-laki. 91%. The other 9% itu entah pembohong atau mantan pecandu. Women is 40 to 60% and rising. That is a lot. That's about 75% of us here, isn't it? Apakah kita mau punya anak-anak yang di masa depan bisa menikah dengan pasangan yang belum pernah menjadi pecandu pornografi? Is that the future that we want? Right? It is a crisis. It is also an opportunity. Ini juga adalah kesempatan karena ada satu tantangan yang kita semua hadapi, banyak sekali orang hadapi, terutama dalam dunia urban seperti Bandung, di mana kita bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu relevan dan mau membantu kita dalam pergumulan ini. This is not just something for secular psychologists or psychiatrists. This is for the church. Kita perlu mementingkan kesehatan mental karena Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya. God is close to the brokenhearted. Tuhan datang bagi orang yang sakit. Banyak dari kita mendingan patah kaki daripada patah hati bertahun-tahun. I would rather have a broken leg than be autistic. I am serious. Right? Jadi kita perlu membantu orang-orang bukan hanya dalam aspek kesehatan fisik, tapi juga dalam kesehatan hati, mental. Dan Tuhan memilih kita sebagai alatnya. We don't just pray and then do nothing, right? Yakobus 2 menyampaikan, kalau ada di antara kamu yang mengatakan, oh, pergilah dengan damai, jadilah hangat dan penuh perutmu. Tapi saudara kita, sesama kita, kelaparan, nggak punya baju, apa gunanya iman kita? The context is about faith and works. Faith that saves, works. Works does not save. Perbuatan tidak menyelamatkan, tapi iman yang diselamatkan beneran itu mau bekerja. Bekerja untuk apa? Memenuhi kebutuhan orang-orang. To fulfill needs, real needs. Apa kebutuhan orang-orang sekarang? Ya ada orang-orang yang masih kelaparan, ya masih ada orang-orang yang perlu pakaian, tapi sampai sekarang itu we have so much. We are so blessed. Generasi kita, generasi paling kaya, paling terdidik, ya, paling damai tanda kutip, kita tidak banyak yang mati karena perang seperti dulu kan? So, we're very wealthy. We're the wealthiest generation to ever walk on earth. Jadi, bagaimana dong? How do we meet needs? What do people need? Well, they need listeners. Mereka perlu orang-orang yang mendengarkan. They need open hearts. Hati yang mengasihi orang-orang yang berbeda. Are we meeting real needs as a church? Kalau kita tidak mencari kesempatan-kesempatan ini dan melayani dalam area-area itu, kita akan menjadi social club. We're just gonna be a social club. So, next, this is why mental health matters. Ayo kita reframe dari masalah mental, kita perlu membicarakan ini dengan framework kesehatan otak. Kenapa? Karena kalau dibilang, gue masalah mental, kamu gila. Right? Aku pertama kali pergi ke ruang konseling, aku takut banget. Ruang konseling di tempat kuliah itu ada di perpustakaan. Masuk, tapi harus lewat, ada orang belajar di sini, ada orang belajar di sini. I'm like, oh my gosh, they're gonna see me. They're gonna know I'm crazy. Tapi waktu aku masuk dan ketemu dan konseling pertama kali, aku sadar, wow, this feels good. Karena yang penting adalah kesehatan otak saya. We are given a physical body. Kita punya tubuh secara fisik.
Dan pergi ke konseling, minum obat, itu juga termasuk dengan kesehatan otak. Jadi, you don't have to say, I have mental health issues. Kita bisa bilang, aku sedang merawat otakku. Bilang sama sesamamu, kamu merawat otak nggak? How's your brain? How's your brain? See, it's much better than, do you have mental illness? Jauh lebih enak kan didengar? Bagaimana? Apa kabar otakmu? Next. So, what is God's heart for the heartbroken? Kalau punya Alkitab atau HP bisa lihat 1 Raja-Raja 19. Let's take a look at 1 Kings 19. 1 Kings 19. Ada yang tahu ini pasal tentang apa? Tentang siapa? Anybody? Pop quiz? No. This is about Elijah. Elia lari dari Ratu Jezebel. Aku baca. Wait, let me look at BIMK. Apakah ada di sini? BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Atau aku ringkas saja. Let's save some time. Elia barusan mengalahkan nabi-nabi Baal, 450 orang. Right? Bisa bayangin nggak? Capek, ini Elia sudah tua. Dia menusuk 450 orang. Oke, kalau kita baca itu kayak kita lihat sekilas saja. Can you imagine stabbing 450 people? How traumatizing that is. How soul breaking that is. Itu bukan perihal yang ringan. Dan setelah dia sendirian lawan 450 nabi dan ratu dan raja dan semua orang Israel yang mengambil sisi Baal, mungkin dia punya pikiran, akhirnya Israel sudah melihat Tuhan berkarya. Semuanya akan berubah. But things did not change. Ratu Jezebel mengatakan, kalau Elia tidak mati pada waktu ini, besok aku tidak, kiranya dewa-dewa membunuh aku. Dan dia mengirim semua bala tentaranya untuk memburu dan membunuh Elia. This is Elijah, man of God. Dia pernah dengan iman lari lebih cepat daripada kereta sang raja. Tapi ketika dia mendengarkan, orang-orang Israel masih mendukung raja dan ratu. Tentara Israel masih mendukung ratu. Mereka mencari aku untuk membunuh aku. He broke. You ever been broken? Elijah remuk. Dan dari dia di mountain top, wah aku iman, aku percaya sama Tuhan, Tuhan melakukan apa. He tried to kill himself. Dia meninggalkan pembantunya, he left behind a servant. Dia tidak bawa makanan atau minuman, kalau dia bawa, buat apa Tuhan kirim malaikat untuk membawa roti dan air putih kepadanya. Right? So he tried to commit suicide by exposure. Dia mengatakan, God, it is better for me to be with my ancestors. Lebih baik aku mati saja. You ever been there? Maybe you don't really want to kill yourself. Ya, mungkin gak benar-benar mau bunuh diri secara brutal gitu. Tapi mendingan mati daripada di situasi ini. Right? That's the heartbroken experience for Elijah. Dan aku mau teman-teman perhatikan, what did God do? Apa yang Tuhan lakukan? 1. Tuhan mengirim malaikat. But not just any angel. He sent the angel of the Lord. Kalau melihat dalam terjemahannya, dia mengirim the angel of the Lord. The angel of the Lord is a special term. Yang disetujui banyak ahli teolog, itu adalah theophany. It's the pre-incarnate Jesus. Yesus datang sebelum bentuk fisik manusiawinya. He didn't send just anybody, he sent Jesus. He came 2 times. Dia memberikan air putih dan roti, dan menyuruh Elia untuk istirahat, tidur, makan. Eat and rest. Makanlah dan minumlah dan istirahatlah. Kalau tidak, if not, this journey will be too much for you. Perjalanan ini akan terlalu susah, terlalu sulit bagimu. Kenapa? Tuhan mengirim Elia untuk bertemu dengan dia. Menyuruh dia bertemu dengan dia. Come and meet me. Di mana Tuhan? Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Another part, kita nggak benar-benar melihat juga konteksnya. Dari tempat di mana Elia berada, the wilderness of Beersheba, sampai Gunung Sinai itu 320 km.
Dia berjalan melewati satu negara penuh dengan tentara yang memburu dan mau membunuh dia. 40 hari, 320 kilometer. That is hardcore. Kita perlu bertemu dengan Tuhan ketika kita masuk masa rendah. We need to meet God. We need to go to where God is. Kalau tidak, kita akan menjadi seperti pemazmur dari Mazmur 73. Dia melihat, ini orang jahat, ini sukses. Ini hal-hal yang tidak bagus ini terjadi. Kenapa engkau mengizinkan itu? Jadi dia punya hati yang sangat pahit kepada Tuhan. I was like a brutal beast towards you. Until I came to the sanctuary of my God. Sampai dia datang kepada tempat memuji Tuhan. Dan dia mendapatkan perspektif. He gets perspective. Lihat cara Tuhan berbicara kepada Elia. Tuhan mendengarkan Elia, dia mengatakan, what is troubling you, Elijah? Apakah Tuhan tahu apa yang sedang mengganggu Elia? Of course. But he asks anyway. Dan Elia mulai curhat, Tuhan, aku tinggal sisa aku sendiri, mereka membunuh semua nabi-nabimu dan semua orang-orangmu dan tidak ada yang merubah. Dan Tuhan bertanya lagi, what is troubling you, Elijah? He knows, but he wants to listen. Dia mau mendengarkan kalian juga. Dia mau mendengarkan aku juga. Right? That's God's heart. Dia nggak kasih Bible Band-Aid. Pernah dapat Bible Band-Aid? Kita cerita ada masalah gitu, dikasihnya ayat. I can do all things through God who strengthens me. All things are possible through Christ Jesus. Ada waktunya untuk kebenaran Tuhan. Tapi kita perlu hati-hati yang mendengar sama seperti sikap Tuhan kepada Elia. Tuhan gak mengingatkan Elia, kamu gak lihat ya? Aku membantu kamu di depan ratusan orang. Kamu gak lihat aku memberikan kamu energi untuk lari lebih cepat daripada kuda-kuda sang raja. Kamu kenapa gak percaya sama... No. That is not God's heart for the mentally ill. His heart is, I want to listen. Yang kedua, Tuhan menyediakan dukungan. He gives support. Dalam bentuk Elisha dan Yehu. Dia bilang, jadikanlah Yehu raja. Anoint him as king. Habis itu dia bilang, jadikanlah Elisha nabi. Habis itu dia berikan perspektif. Dia memberikan dukungan, bantuan, dan kemudian dia berikan perspektif. Kamu gak sendirian, Elia. Aku menyisakan 7.000 orang di negara ini yang tidak mau berlutut kepada Baal. You are not alone. Your eyes say you are alone. Salah satu hal yang paling menyakitkan tentang penderitaan itu adalah penderitaan punya cara untuk membuat kita merasa sangat sendirian. No one else can see, no one else can understand. God does. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita insight. Have you prayed about your suffering? Apakah teman-teman berdoa tentang candu atau tentang depresi atau tentang masa depan? Have you stopped praying? What happened? What happened that you stopped praying, right? Kita perlu datang kepada Tuhan untuk perspektif. Untuk meringkas sikap Tuhan, Dia datang untuk mendengarkan, memberikan dukungan, dan memberikan perspektif. That is God in mental health. Oh man, we don't have a lot of time at all. Next, let's keep going. Kita punya Tuhan yang bisa berempati karena Dia pernah mengalami. I'm gonna go really fast through this. Next. Tuhan mengalami duka. He knows this heartbreak. Ketika sahabatnya Lazarus meninggal, dia menangis merongrong. Dalam budaya Yahudi, mereka terbiasa menangis-nangisnya itu sangat dramatis. Berdukanya sangat dramatis. Tapi waktu orang-orang yang dramatis ini melihat Yesus meratap, mereka bilang, damn, sheesh, he really loved him. He really loved him. Dan mungkin kita bingung, kenapa dia gak menyelamatkan orang yang dia begitu kasihi? Right? Tuhan bisa membantu kita kan? Semua candu langsung, push. He can. Right now, He can. Why not? Tuhan menjelaskan kepada Maria dan Marta, this happens so that God will be glorified. Tapi hanya karena dia tahu dia akan membangkitkan Lazarus, tidak berarti dia tidak meratap. Think about it. He knows, Tuhan Yesus tahu, dia akan dibangkitkan. Lazarus akan dibangkitkan kan? He knows this. That's why He came. Tapi dia masih meratap begitu dalam. Kenapa? Karena hanya karena Tuhan akan menebus
penderitaan kita, tidak berarti penderitaan itu tidak bermakna. Hanya karena Tuhan akan menebus, tidak berarti tangisan kita dan kebingungan kita dan jeritan kita tidak ada artinya. Right? This is Jesus. He understands. Next. Ada begitu banyak contoh aku mau sampaikan, tapi aku mau membahas how can we help? How can the church help? I'm so excited. Next. Ayo kita pahami dulu dengan sangat cepat, akses komunitas kita. How is your community doing? Menurut diskusi saya dengan Papa sudah jauh lebih berpengalaman, ada beberapa jenis gereja dalam perannya dalam masalah mental. Next. 3 level ya. Nah, dalam 3 level ini ada gereja yang pertama, tidak membantu, malah kadang-kadang merusak. Ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang dalam komsel yang mau membantu, tapi pendetanya atau pemimpinnya bisa memarahi mereka kalau mereka mencoba membantu. Kamu ngapain bawa dia ke psikolog? Kita harus berdoa. Kenapa nggak ikut healing prayer? Right? Ada gereja-gereja seperti, ada orang-orang mau membantu tapi nggak bisa karena budayanya. Habis itu ada gereja tipe kedua. Yang kedua, itu ada budaya yang terbuka. Kalau mau sharing, curhat, diterima. Pemimpin mengizinkan dan mendukung upaya individu untuk saling mendukung, saling mengasihi dalam area kesehatan mental. Habis itu ada gereja tipe ketiga, punya departemen khusus pekerja-pekerja hamba Tuhan full time dalam area kesehatan mental. We have child trauma specialists, we have marriage counseling, premarital counseling, assessments, right? That's the highest level. How is your community doing? Bagaimana komunitasmu? Bagaimana dengan keluargamu? Is it a safe place? Right? Dan pertanyaannya kalau gitu, memikirkan 3 level ini, apa yang saya dan gereja saya perlu lakukan untuk menjadi aset efektif dalam menghadapi masalah mental? What do we need to do next? Pertanyaan yang kita perlu jawab adalah, saya perlu bekerja sama dengan siapa? Who do I need to work with? Who do I need to talk to? What skills do I need to learn? Who can I pray for? Who can I pray for? Bagaimana cara saya bisa membantu? Skill-skill apa yang saya perlu pelajari? And then the Spirit will lead you to do what He wants you to do. Next. We don't have time. Next. Gereja saya kurang memprioritaskan. Kalau komunitas kurang memprioritaskan, ada satu hal yang kita bisa lakukan sebagai anggota komunitas. Dekati pimpinan. Satu misionari mengajarkan saya, the leader sets the pace of the team. Perubahan sistemik jarang bisa terjadi kalau tidak ada dukungan dari para pemimpin. Saya sangat bersyukur gereja ini dari bertahun-tahun lalu sudah ada investasi dalam counseling dan masalah mental. I really appreciate that. That's amazing. Keep up the great work. Next. Tentang LGBT. Oh boy, we don't have time for this. Oh man, next. Resources. Okay. This is the time you take out your phone and take a picture. Kalau mau melihat, ini adalah berbagai aset yang saya percaya sangat berguna dalam berbagai masalah. Lift, itu aplikasi buat depresi, journaling, studying about it. Fortify, fight the new drug. Untuk menghadapi pornografi. Untuk belajar cara berbicara kepada orang lain tentang menghadapi pornografi. Ketiga, organisasi orang tua saya, My Family Organization, adalah organisasi konseling Kristen di Indonesia. Tahun depan, kita akan dapat akreditasi nasional. Pemerintah akan mengakui bahwa program kita punya akreditasi yang benar. The only one, the first one and the only one. I'm very proud of my dad. Kemudian ada buku-buku terbaik bagi orang-orang yang tertarik. So how exactly do I date? Outdated, oleh Jonathan Pekuda. He's really good. Welcome to Adulthood. Welcome the Future Church. Jonathan Pekuda is amazing. Follow him on Instagram. He is amazing. Dia selalu memberikan jawaban-jawaban yang praktis bagi anak-anak muda seumur kita. Kemudian satu basis buat statistik adalah Meet Generation Z by James Emery White. Dan terakhir adalah Trauma Healing Institute. Let's take a look at that. Next. Trauma Healing Institute itu adalah gerakan dalam orang-orang misionari gereja untuk membantu komunitas mereka pulih dari luka-luka hati. Heart wounds. Kalau nggak salah, kan
Kak Christopher sudah sharing minggu lalu kan, bahwa kita punya defense mekanisme ketika kita punya luka-luka lama. Ini adalah gerakan yang bisa menunjukkan memberikan kita alat-alat praktis untuk membantu orang lain pulih dari luka-luka hati. Mereka, they're very good. Aku ikut training mereka, memimpin grup-grup trauma healing. Aku sudah memimpin 3 grup dalam 2 tahun gitu. It's one of the most amazing experiences of my life as a Christian. Next. What else we got? Kalau mau lihat lebih komprehensif, tadi saya nggak bisa bahas tentang LGBT. Tapi kalau mau memahami bagaimana cara kita berbicara kepada orang-orang yang mendukung LGBT, bagaimana cara kita punya teologi mengasihi tapi tidak setujui gerakan LGBT, ada satu buku bagus dari Jackie Hill Perry. Some of you may know her. Dia terkenal karena dia dulu rapper lesbian. She was a lesbian rapper. Tapi dia sekarang adalah seorang penggubah puisi serta dengan suaminya sekarang, Preston Perry. Preston dulu mantan gangster, dia penjual narkoba. And somehow they ended up getting married. Thank you Jesus. They're amazing. Dan kalau ini adalah framework sangat bagus untuk berbicara tentang LGBT. Next. Kalau mau ikut seminar, pelatihan, mau cari assessment, counseling, premarital counseling, I don't know if you guys want to try. We got dating workshops. My dad's gonna lead those. Ada di Selalu Ada Harapan atau Keluarga Kreatif di IG. Next. One last thing I can share. Ada 3 alat yang aku suka sharing dengan komunitas, tapi sehubung kita punya 3 menit, we're gonna talk about one thing. Next. 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 Oke. Kalau mau mendengarkan orang curhat, ada 3 pertanyaan yang sangat penting. Dari semua gerakan trauma healing tadi, itu semuanya terpusat dalam 3 pertanyaan. Remember what God said to Elijah? What is troubling you? What is troubling you? What happened? Apa yang terjadi? Apa yang kamu rasakan? Dan ini yang menggali 5% terakhir yang biasanya kita belum sharing. What was the worst part? Apa bagian terburuk? When you listen, bukan menunggu giliranmu berbicara, tapi mendengarkan. When you listen, use these questions. What was the worst part? Nggak harus semuanya sekaligus, tapi pada waktunya kita mendengarkan. Habis kita membantu orang lain curhat dan pulih dengan pertanyaan-pertanyaan ini, baru kita mengajar. We validate, we empathize, we normalize their experience, and then we teach. Dalam gereja dan bagi konselor, kita terlalu sering langsung lompat ke teach. No, we listen first. Ini adalah satu alat yang saya suka pakai setiap hari untuk menjadi pendengar, untuk memuliakan Tuhan melalui pergumulan masalah mental. I hope this is useful to you, I hope this blesses you. Dan sebagai penutup, saya mau menyampaikan pesan penting bahwa mental well-being, kesehatan mental itu bukan tujuan utama kita. That is not the gospel. The gospel is our main mission. Karena banyak dari kita bisa mengalami depresi sampai mati. Charles Spurgeon, pangeran pengkhotbah, depresi dari umur 22 tahun sampai dia mati. Tapi Tuhan memuliakan namanya dan memberkati begitu banyak orang melalui Charles, walaupun dia depresi. The gospel is the good news, not mental health. Not mental health. Kita menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengasihi orang, untuk mengalami pemulihan, supaya kita bisa memberikan pemulihan bagi orang lain. We can be the first to experience healing, that we would be the first to bring healing to others. Thank you so much. Now what? Sekarang ngapain? Ada pertanyaan? Huh? I pray? Okay. Let's do it. Aku mau berlutut karena aku percaya postur menentukan postur hati kita juga. Let's pray. Open up your hands, tolong buka tangan seperti ini kalau rela. Tuhan, kami menyerahkan penderitaan kami. Kami menyerahkan hidup kami, keterbatasan kami untuk
sebagai alat untuk memuliakan-Mu, sebagai persembahan bagi-Mu Tuhan. Engkau mengambil duka kami dan memberikan kami sukacita. Engkau mengambil trauma kami dan memberikan kami pemulihan. Engkau adalah Bapa yang hadir dalam masa-masa terburuk dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Tuhan, ampuni kami kalau kami terlalu fokus kepada diri sendiri, kalau kami menganggap gereja sebagai social club, kalau kami tidak berbicara kepada orang ketika Roh-Mu meminta kami untuk berbicara. Tolong urapi kami dengan Roh-Mu. Fill us with your Spirit. We need your Spirit. We can do nothing apart from your Spirit. Supaya kami bisa menjadi alat-alat tangan dan kaki-Mu dalam masalah mental. Dan kami melihat dengan iman masa depan di mana depresi hanyalah memori. Di mana trauma hanyalah lelucon dari masa lampau yang kita tidak akan ingat lagi. Kami percaya bahwa ketika Engkau mengatakan semua yang terjadi, itu akan mendapatkan imbalan kemuliaan yang lebih dari sepadan. Kami percaya bahwa it's all gonna be worth it. By faith we declare and we believe it's all gonna be worth it because it's for you, Jesus. And in your powerful, beautiful name we pray. Amen. Thank you guys.